kami punya Allah yang sangat amat besar dalam hidup kami. Bahkan Allah yang besar itu lebih besar dari semua pergumulan kami. Lebih besar dari semua yang kami hadapi di depan kami. Bahkan lebih besar dari segala keberkatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kau terlebih besar. Kau terlebih dahsyat. Kau terlebih mulia. Kau terlebih ajaib. Kau terlebih dari segala-galanya. Dan nama yang kami panggil itu adalah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Didik kami lewat kebenaran firman-Mu. Ajari kami lewat kebenaran firman-Mu. Bawa kami Tuhan semakin hari semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mari sama-sama kita katakan amin 10 kali. Amin, 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 amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship, Bu Mary dan juga Kak Mika dan seluruh tim, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar hari ini? Luar biasa, bisa kasih salam kiri kananmu, katakan Happy Sunday. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan yang ajaib itu senantiasa bersama dengan kita. Katakan amin. Kalau sudah Bapak Ibu Saudaraku, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan di atas segala Tuhan. Oke. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bentar ya. Banyak berkat, banyak anugerah yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, karena ini sudah masuk di bulan yang baru, Bapak Ibu, bulan September, ada banyak pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Di bulan Agustus kemarin, Bapak Ibu Saudaraku, kita semuanya diberkati. Kita semuanya merasakan bahwa ada sebuah terobosan yang baru yang senantiasa Tuhan berikan. Dan kita sudah terima, bahkan ada yang bilang begini, Pastor, tapi aku juga belum menerimanya. Don't worry, be happy Bapak Ibu Saudaraku. Bulan ini, bulan yang baru ini ada sesuatu yang Tuhan mau berikan atasmu dan atasku. Amin. Tapi sebelum kita semuanya masuk ke sana, saya pengen mengarahkan kita kepada sebuah jalur yang sama. Sebuah jalur di mana kita sepakat dulu. Gini, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Yang setuju dengan saya, angguk-anggukan kepala. Benar ya? Hidup ini kita nggak bisa pilih event kita nggak bisa pilih di keluarga yang mana kita mau dilahirkan, benar? Kita ada aja di dunia ini, kemudian kita jalani kehidupan ini, dan kita percaya bahwa hidup ini adalah hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, katakan amin. Kemudian kita menjalani hidup ini, perjalanan hidup kita, the journey of our life, itu kita gak bisa pilih. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memilih siapa Tuhan yang akan bersama dalam perjalanan hidupmu, katakan amin. Dan saya mau yakinkan buat kita semuanya bahwa hanya ada satu jalan dan kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada janji Tuhan, yang membawa kita kepada kehendak Tuhan, yang membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan tanpa ada sesuatu pun yang bisa menghalangi. Dan kalau kita mau sama-sama percayai Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita ini pasti ada yang namanya naik turun ya. Pasti ada yang namanya ngeri-ngeri sedep gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita juga menjalaninya bersama dengan Tuhan, menjalaninya bersama dengan keluarga kita. Tapi kadang-kadang ada turunnya, ada naiknya, ada happy-nya, ada berantemnya. Dan saya mau beritahu, sepakat dulu nih kita. Semua kita ngalami itu enggak? Semua musim ini kita sempat ngalamin enggak? Happy, tapi ada kadangnya kita juga dibentuk, kita saling mendewasakan satu dengan yang lain. AKA alias hidup ini gak selalu mulus, angguk-anggukan kepalamu. Benar Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah hari ini kita mau sepakat lagi, hari ini terlalu banyak kesepakatan Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena gini, Tuhan sudah tetapkan bahwa dalam hidupmu dan hidupku gak boleh milih.
Selalu ada season, selalu ada musim yang akan Tuhan tetapkan bagi engkau dan aku, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalaupun kita bisa memilihnya, kita nggak bisa jalan mundur, kita nggak bisa turning back. Adanya kita harus go forward, kita harus jalan. Karena kalau kita mundur atau kita menyerah, maka kita nggak akan sampai kepada apa yang kita inginkan. Katakan ya. Dan saya mau beritahu buat kita semuanya. Judul untuk bulan ini, firman Allah, itu kayak sebuah rema, sebuah kado, sebuah penekanan bahwa dari semua yang engkau alami, dari semua yang aku alami, dari semua yang kita alami, Bapak Ibu Saudaraku, satu hal kita percayai, kita harus menyalakan satu tombol on, yaitu take over mode. Yes, bagaimana kita menekan sebuah tombol untuk kita bisa mengambil alih. Apa itu Pastor yang harus kita mau ambil alih? Ada banyak hal yang akan kita pelajari. Tapi minggu ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dulu di step yang pertama. Waktu engkau mau menekan take over mode itu, engkau dan aku harus mulai yang namanya new chapter. Sebuah musim yang baru. Sebuah babak yang baru. Loh, kalau ada babak baru berarti ada babak lama, Pastor. Ada dong. Kita nggak mungkin naik kelas 5 kalau kita nggak melewati kelas 1, 2, 3, dan 4, benar? Sebelum kita masuk ke sebuah babak baru, kita akan melewati yang namanya babak lama. Nah, hari ini sesuatu yang dahsyat karena babak baru dalam hidup kita semuanya akan dimulai. Katakan amin. Ada satu kesaksian sebelum saya mulai firman ini masuk ke poin-poinnya. Saya minta teman-teman media tampilkan yang ada namanya Rika. Anak ini datang ke gereja, singkat ceritanya Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman media. Nah ini dia. Kemudian ini 2 minggu yang lalu. Waktu dia datang beribadah, saya khotbah di Soho pagi waktu itu. Dia datang 2 kali kebaktian, kemudian dia minta didoakan. Waktu dia minta didoakan, saya nggak tahu pergumulannya dia. Tetapi kemudian hari Jumat kalau tidak salah dia WA saya. Dan dia bilang, "Shalom Mam, waktu dia datang minta didoakan, singkat ceritanya pesan Tuhan buat dia adalah new season dalam hidupmu." Saya nggak ngerti apa pergumulannya dia, Pastor Yosi pun nggak ngerti, kita doain aja. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, dia bersaksi, dia bilang begini. Saat Mam dan Papa Yosi doakan aku, itu terus aku perkatakan setiap hari. Ternyata dia punya pergumulan untuk mengganti pekerjaannya. Dia pengen punya pekerjaan yang baru. Nah singkat ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, dia selalu perkatakan, dia buat lamaran kerja, dia kirim lamaran kerja, dia antar lamaran kerja. Dia selalu berkata bahwa dalam nama Yesus ini new season dalam hidupku. Dia dapat rema firman Tuhan di Ulangan 1 ayat 30 sampai 31, Tuhan yang akan berperang mendahului engkau dan Tuhan akan menyertai engkau sampai ke sana. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, dalam waktu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, dia bersaksi, dia hari Senin diterima kerja yang awalnya dia basically hanya seorang guru, dia menjadi seorang konsultan di sebuah perusahaan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan karena kita percaya bahwa ini adalah new season. Ditutup lagi teman-teman media. Ini adalah sebuah babak yang baru dalam kehidupannya. Dan saya mau beritahu buat kita semuanya, saya nggak ngerti apa pergumulannya, Tuhan yang paling tahu Bapak Ibu Saudaraku. Dan Tuhan menetapkan bahwa oke, kalau itu akan terjadi dalam hidupmu, Tuhan akan menyertai engkau. Engkau dan aku pasti punya semua babak. Engkau dan aku punya babak masing-masing Bapak Ibu Saudaraku. Tapi yakinilah, percayalah bahwa semua babak di dalam hidupmu, kalau Tuhan yang akan tetapkan, Tuhan yang akan menyertai. Jangan pernah takut untuk masuk dalam new chapter dalam hidupmu. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan sendiri yang akan membawa engkau berpindah dari babak lama ke babak yang baru. Katakan berpindah dari babak lama ke babak yang baru. Amin. Tuhan sendiri akan membawa engkau berpindah. Dan kalau Tuhan yang memindahkan engkau dan aku Bapak
Bapak Ibu Saudaraku. No enemies can against you, katakan amin. Gak ada satupun yang bisa menghalangi engkau, katakan amin. Karena Raja di atas segala raja yang bersama dengan engkau memasuki babak yang baru dalam hidupmu, katakan amin. Blessing kiri kananmu, katakan terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidup kita semuanya. Jangan pernah takut. Saya tuh mau kasih tahu ibu-ibu dah. Tapi gak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kayaknya ada juga hobi begini Bapak Ibu, saling melengkapi. Ibu-ibu masih ingat gak? First time kita antar anak kita masuk sekolah. Masih ingat Bapak Ibu Saudaraku? Nah ini saya lihat udah banyak ibu-ibu yang sudah mulai tersenyum. Ya, pertama kali kita ngajak mereka, kita antar mereka masuk sekolah. Saya masih ingat banget Bapak Ibu Saudaraku. Anaknya biasa aja, kita mama-mamanya ini yang excited banget gitu. Kita yang sibuk ngucirin rambutnya sampai kucir 10, 3, 5 dibelah 2, dikasih kepang-kepang, dikasih jepet-jepet sampai anaknya bilang, mama pusing aku. Tapi kita happy banget. Anak kita nggak minta dibelikan tas baru, mungkin kita sudah beliin tas baru. Kita bawa dia ke sekolah. Kita kalau zaman sekarang ada sosmed kan. Kita syuting dan kita bilang, "Adek, bilang bye-bye sama mama." Hah? Saya juga kadang-kadang kalau suka lihat status-status ya agak lucu juga mama-mama ya. Tapi ya itulah mama-mama gitu. Bilang bye-bye. Anaknya udah bye-bye. Mamanya masih syuting aja. Sampai anaknya kelihatan kecil banget di layar. Mamanya masih gini-gini dada gitu. Gerbang sudah ditutup, gurunya udah bilang, missnya udah bilang, udah ya mami, daddy, cukup ya, udah ya, anak-anaknya sudah pintar ya. Kita masih, iya miss, dadah, nanti mami jemput ya, nanti kita pergi makan McDonald ya yang pintar ya, dadah gitu. Kita happy banget. Tahukah saudara? Tuhan tuh gitu loh. Tuhan tuh melepas engkau dan aku ke sebuah babak baru dalam hidupmu. Tuhan gak langsung bilang pergi sana, nyemplung sana, no. Tanpa kita sadari, Tuhan tuh sama kayak kita loh. Dia ngeliatin kita dari jauh dan dia bilangnya, Tuhan tas ranselnya kegedean kayaknya anakku. Kayaknya tumbler minummu kebesaran. Besok ya mami daddy belikan yang lebih cocok, lebih kecil, lebih pantas. Aduh, jangan ke situ, pintu yang sana. Ya masuk anakku, pintar. Bilang good morning miss, good morning miss gitu. Aduh Bapak Ibu Saudaraku, itu Tuhan kita. Dia waktu membawa engkau ke babak baru dalam hidupmu, dia gak pernah ninggalin. Amin. Kita yang kadang-kadang merasa, mana ya Tuhan, mana ya mami. Padahal mami ada di balik gerbang. Gak bisa masuk, udah ditutup, tapi mami tetap. Tuhan masih tetap memperhatikan engkau. Di babak baru dalam hidupmu, Tuhan masih tetap melihat. Tuhan masih tetap menjagai. Tuhan masih tetap kayak mendikte engkau. Dan waktu engkau berjalan di jalan yang benar, Tuhan bilang, betul anakku. Waktu engkau rasanya mau jatuh, Tuhan bilang, geser dikit, nah, pas. Kalaupun engkau jatuh, Tuhan bilang, aduh jangan menyerah, ayo bangkit lagi. Itu Tuhan kita. Kasih tahu kiri kananmu, welcome to the new chapter dalam hidupmu, welcome. Dan percayalah Allah Immanuel ada bersama dengan engkau. Gak juga sampai di begin, tapi sampai akhir menyertai engkau. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Itu Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat sama-sama. Babak baru dimulai seperti apa dalam firman Allah. Ulangan 1 ayat 6. Ulangan 1 ayat 6 berkata begini. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, kita baca sama-sama yuk kalimat terakhirnya 1, 2, 3. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Sekali lagi kita katakan, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Amin. Waktu saya persiapan firman ini Bapak Ibu Saudaraku, saya merasa bahwa perkataan firman Tuhan di dalam ulangan 1 ayat 6 ini adalah sebuah rasa empati. Adalah sebuah rasa empati Tuhan sama engkau dan aku. Kayak Tuhan bilang begini, anakku, Susan, siapalah nama kita semuanya yang online maupun onsite. Tuhan bilang begini,
kayaknya udah cukup lama deh lo di gunung yang ini. Kayaknya udah cukup lama deh lo di sini. Itu adalah rasa empati Tuhan yang Tuhan bilang buat engkau dan aku. Gunung Bapak Ibu Saudaraku, bagi banyak orang gunung itu kayak simbolisasi sebuah pergumulan ya. Pada umumnya begitu. Gunung itu adalah sebuah simbolisasi masalah. Gunung itu adalah sebuah simbolisasi tantangan yang kita hadapi, itu gunung. Makanya selalu ada lagu, bila gunung di hadapanku. Masih ingat lagu lama itu Bapak Ibu? Tak jua berpindah. Masih ingat ya? Karena itu selalu dikonotasikan dengan gunung, masalah. Nggak salah Bapak Ibu Saudaraku. Kita boleh berkonotasi demikian. Kita boleh mensimbolisasikan gunung demikian. Nah hari ini kalau engkau ada di titik simbolisasi yang pertama ini, pastikan Tuhan sedang berkata begini, anakku telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Sadari dulu Bapak Ibu Saudaraku. Nanti nextnya di 7 dan 8 ada perintah Tuhan yang ingin engkau dan aku kerjakan. Ayat 6 itu empati. Tapi ayat 7 dan 8 next kita akan baca. Itu adalah perintah dari Tuhan. Mungkin gunung yang ini oke, gunung masalah. Ada juga orang yang mensimbolisasikan gunung itu terhadap sesuatu yang mapan. Terhadap sesuatu yang dicapai gitu. Waduh puji Tuhan, saya sudah mencapai cita-citaku setinggi gunung. Saya sudah menimbun uangku setinggi gunung. Saya sudah menimbun hasil panenku setinggi gunung. Itu simbolisasi untuk sebuah keberkatan. Sebuah achievement, sebuah pencapaian, sebuah hal yang mau kita raih. Dan saya mau beritahu kalau engkau ada di sisi yang ini, hati-hati, ini berarti adalah zona nyamanmu. Dan zona nyamanmu bisa menjadi zona kematian rohani dalam hidupmu. Oh no. Kadang-kadang kita sudah gak mau bergerak, udah nyaman. Kita rasanya udah bilang begini, Tuhan sudah cukup lah. Gak usahlah ada babak-babak yang baru. Babak yang sekarang ini udah enak banget. Rasanya tuh udah mau mencoba sesuatu yang baru, bisnis yang baru, mau mencoba apa yang resep yang baru, rasanya sudah kayak udahlah Tuhan, udah enak banget nih kayak sekarang. Saya mau beritahu hati-hati. Karena zona kenyamanan yang seperti ini akan membuat engkau berhenti berpikir, akan membuat engkau stuck, akan membuat engkau macet Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di sisi yang ini engkau mungkin berkata, come on Tuhan, aku udah gak kuat. Aku sudah pengen keluar dari babak yang ini. Babak yang ini sudah penuh dengan pergumulan, sakit. Aku pengen masuk babak yang baru. Saya mau beritahu, yes, this is your time. Ini waktunya kita apapun yang ada dalam hidupmu, mau di sisi yang baik, mau di sisi yang baik tentang permasalahanmu, tentang babakmu. Tapi hari ini Tuhan akan beri kau babak yang sangat amat baru bersama dengan Tuhan. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Yes, jangan pernah engkau mau digagalkan. Babak yang baru jangan engkau tutup dan engkau bilang begini, udahlah cukup. Aku gak mau lagi nyelamatin orang. Aku gak mau lagi nyelamatin keluargaku. Udah cukup aku disakiti. Udah cukup aku udah sangat happy dengan apa yang ada sekarang. Aku sangat amat bahagia. Saya mau beritahu Bapak Saudaraku, engkau dan aku pun duduk di tempat ini. Dengarkan firman. Itu karena adalah orang-orang. Ada orang-orang yang mau menyampaikan kabar baik. Untuk engkau datang kepada Tuhan. Katakan benar, amin. Yes. Jadi jangan egois, jangan mapan dengan hidupmu. Ayo selamatkan banyak jiwa, selamatkan orang-orang di sekitarmu. Pastor, aku masih banyak pergumulan. Saya mau beritahu, justru dari pergumulanmu di babak lama, kemudian Tuhan bawa engkau kepada babak yang baru. Belum berkemenangan sih, tapi paling tidak orang-orang di sekitarmu melihat, wow, sejak dia ikut Yesus ada masalah, tapi dia kayaknya happy aja tuh. Sukacita aja tuh, justru saat itulah orang akan datang kepada engkau dan berkata, why you are so happy. Padahal tokomu, bisnismu dari 10 jadi 3 loh. Dan kita bisa bilang begini, gak apa-apa aku happy. Mau berapapun berkat dari Tuhan aku terima. Atau engkau orang yang sangat amat diberkati. Dan orang-orang bilang ini, waduh kamu sejak ikut Tuhan semakin diberkati, tapi kamu gak pernah melupakan Tuhan. Dan kau bilang, ya betul. Karena aku tahu dari mana berkat ini ada. Saya mau beritahu,
Apapun yang menjadi babak yang baru dalam hidupmu, teruslah cari Tuhan, teruslah bergerak, teruslah cari cara bagaimana caranya Tuhan akan memberikan engkau ide-ide yang baru. Dan teruslah untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus itu sungguh ajaib dan luar biasa. Katakan amin. Minggu depan Bapak Ibu Saudaraku, minggu depan tanggal 13 dan 14 September. Kita akan menyelenggarakan ulang tahun gereja kita yang ke-36. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini 4 tahun lagi welcome 40 buat gereja kita. 36 tahun. Dan besok Sabtu kita akan sama-sama bersama dengan tim KAW Jakarta. Bersama dengan Pastor Raymond Moy, Pastor Jonathan, Pastor Nita. Kita akan celebration Bapak Ibu. Kita akan datang kepada ibadah ucapan syukur. Merayakan kebesaran Tuhan. Merayakan how Tuhan memberikan kita kuasa kemampuan untuk take over segala sesuatu dalam hidup kita. Kasih tahu kiri kananmu datang. Dan jangan datang sendiri. Paling tidak ajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mereka mau datang gak mau datang. Yang penting kita ajak aja. Amin. Yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang luar biasa. Sekarang coba kita lanjutkan ulangan 1 ayat 7 dan 8. Kalau tadi ayat 6 adalah empatinya Tuhan buat saudara dan saya. Sekarang 7 dan 8 ini yang Tuhan mau. Ayat 7, majulah. Berangkatlah. Pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ayat 8, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, sudah menang perang belum ini bangsa Israel? Belum. That's right, belum. Belum. Tapi Tuhan dengan perkataan iman, karena apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Katakan amin. Dan itulah journey hidup kita. Itulah perjalanan hidup kita. Sometimes itu belum terjadi. Tapi percayalah itu pasti terjadi bersama dengan Tuhan. Ya, ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Maju. Berangkat. Bahkan sebelum Tuhan bilang masuki dan dudukilah, Tuhan bilang apa? Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, padahal belum diserahkan. You got the point Bapak Ibu Saudaraku? Dapat. Hari ini. Kalau tadi Tuhan berempati kepada engkau dan aku dan bilang telah cukup lama anakku engkau di sini. Sekarang Tuhan mau dengan iman. Waktu engkau berkata ya Tuhan, aku mau masuk babak yang baru dalam hidupku. Tuhan berkata maju anakku. Gak hanya sekedar engkau maju 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Tapi kata Tuhan berangkatlah. Do you know what's the meaning of the berangkat is Bapak Ibu Saudaraku? Berangkat itu artinya pergi jauh ke tempat tujuanmu, itu berangkat. Gak sekedar maju tapi berangkat. Kalau engkau maju doang Bapak Ibu Saudaraku, kau akan ngelihat ke belakang. Kau akan lihat pergumulanmu, kau akan lihat vonis dokter, kau akan lihat apa yang terjadi dalam bisnismu. Kau akan lihat apa yang terjadi kepada anak-anakmu dan hidupmu. Engkau cuma maju, kau akan melihat ke belakang. Tapi waktu engkau bilang berangkat, itu berarti engkau pergi. Apapun yang terjadi, berangkat. Apa yang terjadi di belakang, biar yang di belakang. Karena firman Allah berkata, aku akan memberikan janjiku kepadamu. Come on. Dan kalau Tuhan bilang demikian, wow, firman Allah berkata, masuki. Kalau sudah dimasuki Bapak Ibu, diduduki kata Tuhan. Come on. Saya mau beritahu, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Tapi hari ini Tuhan mau ada action. Oke. Babak yang baru dimulai. Take over itu bicara tentang sesuatu yang aktif. Take over itu bicara tentang action. Take over gak hanya engkau melihat begini. Bagus ya. Ih keren banget. Tapi gak engkau ambil. Itu bukan take over. Itu namanya window shopping Bapak Ibu Saudaraku. Tapi take over itu artinya engkau ambil
Dan engkau berkata, dalam nama Yesus, apa yang di genggamanku ini menjadi milikku karena Tuhan yang menetapkan buat aku dalam nama Yesus. Itu take over. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Itu take over. Dan ini perintah Tuhan, not empathy anymore. Sudah bukan empati lagi. Ini adalah perintah bagi engkau dan aku. Come on. Maju, berangkat, masuki, duduki. Karena ini perintah Tuhan. Hari ini ganti settingan hidupmu. Ganti settingan hidupmu dari yang survivor. Yang hanya kayak, oh kapan selesai? Kapan ini? Merana banget hidupku. No! Engkau boleh menjadi seorang survivor. Dalam sakit penyakitmu, dalam bisnismu yang mau kolaps, dalam pelayananmu yang mulai mundur, dalam studimu. Anakmu dari tempat ini jangan berhenti untuk terus maju dalam skripsimu, dalam tesismu. Jangan stuck. Come on, saya mau kasih tahu, ayo maju, bisa, pasti bisa selesai dalam nama Yesus. Jangan terus mau jadi survivor, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini ganti settingannya. Take over mode. Ganti untuk engkau mengambil alih. Pastor, sulit banget. No. Semua hal yang terjadi dalam hidupmu ada di sini. Saya mau beritahu semua hal. Even itu positive things, negative things, bahkan future things itu ada di sini. Di sini siapa yang menguasai Bapak Ibu Saudaraku? You, yourself, me, kita. Orang lain gak bisa menguasai ini. Kita yang kuasai. Lebih keren lagi karena kita anak Tuhan. Ada pikiran-pikiran Kristus dalam hidupmu. Ada rema-rema firman Tuhan dalam hidupmu. Sehingga apa yang ada di sini engkau kelola bersama dengan Tuhan. Outputnya adalah sesuatu yang menjadi berkat. Katakan amin. Dahsyat. Saya mau beritahu buat kita semua, come on. Take over. Take over itu mengambil alih. Bergerak masuk dalam babak baru. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus. Segala sesuatu dalam hidupmu, kelemahanmu kah, engkau take over, bawa kepada Tuhan. Dan biar itu menjadi sebuah kemuliaan. Walking out with testimony. Bahwa Tuhan yang menyertai engkau. Jangan takut, jangan takut, jangan menyerah. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Dengan cepat Bapak Ibu. 4. Manifestasi take over. Waktu engkau masuk babak baru dalam hidupmu. Waktu engkau berkata, ya Tuhan, cukup. Aku gak mau lagi kayak begini. Aku mau maju. Aku mau benar-benar berjalan dalam rencana Tuhan. Aku mau maju. Engkau harus pelajari Bapak Ibu 4 manifestasi ini. Karena kalau sebuah action, sebuah tindakan, firman Allah bilang maju, berangkat, masukin, dudukin, ambil alih. Kalau 4 hal ini engkau gak temukan, manifestasi ini gak engkau temukan, kita akan berjalan tanpa arah, tanpa kompas Bapak Ibu Saudaraku. Nah 4 manifestasi ini yang pertama, first of all, 1, take over semua janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Take over semua janji Tuhan di dalam hidup kita. Berjuang untuk mendapatkan janji Tuhan. Saya mau beritahu buat kita semuanya. Di tempat ini pasti engkau dan aku pernah menerima janji Tuhan. Enggak pernah enggak, pasti. Apapun itu pasti. Akankah Tuhan berjanji memberkati engkau? I don't know. Atau Tuhan berjanji memberikan masa depan yang sangat cemerlang buat engkau? Aku gak tahu. Tuhan janji memberikan bisnis yang out of the box buat engkau, aku gak tahu. Janji apapun yang engkau dan aku terima, aku yakin dan percaya semua orang pasti punya janji dari Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk manifestasi yang kedua, pastikan bahwa engkau sudah memegang janji Tuhan dalam hidupmu. Pastor, aku udah kalah, I'm a losing man. Saya sudah gak ingat lagi dengan janji Tuhan. Bahkan untuk memikirkan pun udah enggan. Karena rasanya Tuhan cuma janji-janji doang. PHP, kalau bahasa anak sekarang, pengharapan Pelsong. Ya, rasanya udah kayak, udahlah gitu. Saya mau beritahu buat engkau dan aku. Tuhan tidak pernah salah memberikan engkau janji.
Tuhan gak pernah salah orang. Tuhan gak pernah keliru orang, gak pernah. Kita kadang-kadang yang masih merasa, mampu gak gua ya? Bisa gak aku ya? Kita kadang-kadang yang masih begitu. Padahal sebenarnya Tuhan tahu kamu bisa. Bisa. Nah hari ini, ayo diingat lagi apa ya? Janji Tuhan dalam hidupku yang masih harus aku pegang, yang masih harus aku kerjakan. Oh saya yakin dan percaya ada Bapak Ibu. Take a moment, ambil waktu, yuk coba apa. Kalau sudah Bapak Ibu Saudaraku, itu yang akan menjadi pintu masuknya. Janji Tuhan dalam hidupmu tuh engkau pegang. Janji Tuhan dalam hidupmu tuh engkau terima. Waktu di Ulangan 1 Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kasih janji kepada Musa di Gunung Horeb. First as empty, telah lama ya di sini ya. 78 tadi yang baru kita baca. Pergi. Gapai cita-citamu. Go. Dan Musa oleh karena kehendak Tuhan pun dia tidak sampai kepada janji Tuhan di tanah Kanaan. Benar ya? Yang masuk ke tanah Kanaan itu generasinya Yosua. Dan the spirit of takeover ini itu sangat kuat terjadi di zamannya Yosua. Karena apa? Karena benar-benar itu sudah terjadi dalam hidupmu. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang memang engkau dan aku tuh sometimes ya ada satu babak itu yang kayak kita nunggu janji Tuhan. Benar ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kayak masanya cuma nunggu doang gitu kayak Tuhan. Kapan? Sampai kita tuh gemes. Kapan? Gak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Memang ada masanya kita cuma nunggu. Ada di Alkitab Musa cuma begitu. Musa menghantarkan. Musa hanya menunggu sampai kemudian dia dipanggil Tuhan. Dia gak sampai ke sana. Tapi dia membuat jalan. Itu rahasia ilahi. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidupmu mungkin sama. Mungkin orang tuamu gak menerima apa yang dia tabur. Tapi bukankah kadang-kadang kita anak-anak menerima taburan dari orang tua kita? Menerima tuaian mereka. Saya mau beritahu, the spirit of takeover ini di zaman Yosua keren banget. Coba kita baca. Yosua 21 ayat 45, kita baca sama-sama aja Bapak Ibu Saudaraku karena ini ayat yang sangat amat keren dan jadikan dalam hidupmu. Yosua 21 ayat 45 yang sudah lihat di LCD, di LED, yang sudah lihat di HP kita katakan amin. Yes, semuanya berarti 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Bapak Ibu boleh nggak? Sekali lagi kita baca dan kita benar-benar membayangkan bahwa ini ayat buat kita. Yuk, come on. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Oh, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Dan katakan semua terpenuhi Tuhan. Semua terpenuhi Tuhan. Semua terpenuhi Tuhan. Kalau sudah katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Dan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bagi Raja di atas segala raja, aku berdoa janjimu ini jadi atas anak-anakmu. Gak terlewatkan Tuhan. Satu persatu yang onsite, yang online hari ini jadi dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat iman yang begitu besar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi saya mau beritahu kemon jadi. Yang membuat gak jadi itu adalah pikiran kita yang mau ditawan. Hari ini take over. Semua pikiran negatif. Semua pikiran yang menggagalkan. Semua action yang membuat engkau terhambat. Oh Tuhan ambil alih. Saatnya engkau dan aku take over Bapak Ibu Saudaraku. Jangan mau diam. Ayo aktif.
Jangan menyerah. Masa depanmu cerah. Bisnismu baik. Pelayananmu jadi berkat. Pendidikanmu selesai sesuai dengan keinginanmu. Keuanganmu diberkati. Rumah tanggamu diberkati. Anak-anakmu anak-anak yang jadi berkat. Generasi keturunanmu adalah generasi ilahi. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, berjuang. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Berjuang, 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 berjuang Bapak Ibu Saudaraku. Kau gak bisa masuk di dalam battlefield. Gak bisa engkau masuk di sana dan engkau bilang, Tuhan berikan aku kemenangan. Sorry to say, saya harus ngomong. Prinsip orang berperang itu dua Bapak Ibu. Kalah atau menang. Di luar battleship, di luar battlefield ini Bapak Ibu, engkau a loser. Engkau orang yang kalah. Engkau orang yang menyerang. Engkau orang yang hanya bilang begini, takut Tuhan, gak kuat, gak bisa Tuhan. Itu engkau kalau engkau ada di sini. Tapi engkau mau terima kemenangan, masuk dalam peperangan. Masuk dalam peperangan. Dan Tuhan bilang Ulangan 1 ayat 30. Aku akan berperang bagi engkau. Membawa kemenangan dan membawa engkau ke tempat itu dalam nama Yesus. Kasih berkat kiri kananmu, katakan jadi atas hidupmu. Jadi atas hidupmu. Kau bukan orang kalah. Kau orang berani berperang dan menang bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Wow, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, take over semua janji Tuhan. Itu penting. Pertama-tama itu harus kau lakukan. Baru kemudian yang kedua, engkau take over kembali sesuatu yang nyaris lepas. Berapa banyak engkau dan aku yang aduh gemes banget. Aduh udah ditangani, aduh kok gak jadi ya Tuhan. Gitu ya. Kadang-kadang udah mau nih, wah mau deal nih, wah jadi nih. Tiba-tiba ya gak jadi. Yang kedua, Tuhan akan memberikan engkau sebuah pengurapan. Untuk engkau men-take over. Untuk mengambil alih segala sesuatu yang nyaris lepas. Yang hampir lepas. Tuhan akan berikan engkau kuasa. Kau akan diberikan Tuhan anugerah. Untuk punya pengurapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidup ini lelah itu ya. Siapa di sini yang gak pernah lelah? Semua orang pernah lelah. Siapa di sini yang nggak pernah burn out, yang nggak pernah kayak, Tuhan nggak bisa, nggak kuat. Semua pasti pernah gitu. Semua pernah ngalamin. Terintimidasi. Waduh, apaan? Ikut Yesus tuh, lihat tuh makan kursi gereja. Nggak enak Bapak Ibu, keras. Ya nggak? Tuh, waduh pendetanya datang kan gitu, kita kadang-kadang sudah bertobat, kumpul sama keluarga, kumpul sama teman-teman. Pendetanya datang. Terintimidasi. Bisnis yang sebelum ikut Tuhan banyak, setelah ikut Tuhan semakin banyak, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, semakin banyak. Amin. Kita terintimidasi Bapak Ibu Saudaraku. Kasih tahu kiri kananmu, wajar. Itu bukan sesuatu yang harus membuat engkau mengakhiri hidup ini dan bilang ya udahlah. No. Elia ngalami hal yang sama Bapak Ibu Saudaraku. Nabi yang mengalahkan 450 nabi Baal. Kalau zaman sekarang dia ngalahin satu orang hebat di masalah perdukunan dan perapa-apaan itulah Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini dia ngalahin 450. Dia datangin api dari langit Bapak Ibu. Wih keren banget. Ini Elia. Tapi one moment dalam hidupnya dia. Waktu dia dikejar-kejar sama ratu. Sebel. Nah makanya namanya itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Sebel. Nah itu dia. Ratu Isabel itu ngejar-ngejar dia. Dan dia merasa Tuhan aku gak bisa. Aku malu. Aku gak kuat. Aku mau mati aja rasanya. Itu Elia loh.
Berapa banyak di tempat ini ada yang pernah ngomong gitu sama Tuhan, Tuhan, mending aku mati aja. Saya mau beritahu itu bukan rencana Tuhan dan janji Tuhan dalam hidupmu. Elia sama, dia bangkit lagi, dan kita lihat kisahnya, oh dia semakin banyak melakukan mujizat, oh dia semakin bawa banyak orang kepada Tuhan. Itu Elia, Petrus Bapak Ibu. Orang dalamnya, ordalnya Tuhan Yesus. Paling disayang, apa-apa dikasih kepercayaan. Semuanya Petrus. Berapa kali dia nyangkal Yesus Bapak Ibu Saudaraku? 3, gak cuma 1. Berkali-kali pergi lagi ninggalinnya, nggak tahu gue bye-bye gitu. Itu Petrus. Tapi siapa yang diajak Tuhan berjalan di atas air? Petrus. Orang yang mengecewakan Tuhan. Orang yang ninggalin Tuhan. Kalau waktu Petrus mungkin sudah, pertama sih oke ya, Tuhan bilang, Pet, sini jalan. Wah, Petrus dengan bangga jalan. Dan akhirnya angin datang dan dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Dan Tuhan Yesus bilang, satu sama. Sekejam itu kata Tuhan kita mau Saudaraku, no. Firman Allah berkata seketika itu juga Tuhan angkat dia dari air. Dan Tuhan bilang, Pet, jalan bareng aku yuk Pet. Sampai ke perahu yuk. Itu Tuhan kita. Dia gak akan pernah meninggalkan. Why? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Tuhan gak pernah menyerah atas hidupmu. Yes. Kenapa kita mau menyerah? Kasih tahu kiri kananmu. Jalan. Maju, jangan menyerah. Kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, jalan, maju, jangan menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Ada satu kesaksian Bapak Ibu, karena kesaksian yang ini mendasari kesaksian berikutnya. Saya punya anak sel, dia mau menyerah. Dia merasa bahwa dia gak bisa jadi KKS, dia gak sanggup, itu bukan panggilan. Saya mau beritahu, KKS itu bukan panggilan, KKS itu adalah hidupmu. Untuk engkau kasih kepada orang lain karena engkau pun dapat dari orang lain juga sama. Mengasihi anak-anak sel. Jadi waktu dia mau menyerah, dia bilang begini, Mam, aku gak kuat. Terserahlah ini kelompok sel, ambil aja lah. Aku udah gak bisa. Karena apa? Dari yang pertama anak selnya banyak jadi tinggal 2 orang. Semua kayaknya pergi meninggalkan. Kita sudah evaluasi, tapi memang ada satu titik begitu ya para KKS-nya ya. Rasanya kayaknya, aduh Tuhan kayaknya udah berjuang banget tapi kok gak bisa gitu. Enggak sendiri, banyak orang ngalamin. Dia mau menyerah, Bapak Ibu, singkat ceritanya. Akhirnya dia bilang, Mam ambil aja, aku udah gak kuat. Kita bawa doa, kita minta rema, kita jalanin. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Kalau sampai dia menyerah beneran, dan Tuhan juga menyerah sama dia, tapi Tuhan gak pernah menyerah. Hari ini di jajaran komsel kami, dia salah satu komsel yang paling besar. Yang paling banyak mengalami mujizat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah ini kesaksian dari anak selnya Bapak Ibu Saudaraku. Anak selnya dia DM saya, DM Pastor Yosi bilang minta didoakan. Nah singkat ceritanya waktu kami ke Jogja 2 bulan lalu ketemu, kemudian kita mendoakan. Karena dia DM, dia pengen buka usaha baru tapi dia takut. Intinya gini Bapak Ibu kesaksiannya. Dia sering gagal, dia trauma, dia mau buka usaha apapun gak bisa. Selalu gagal, apa yang udah di tangan lepas, apa yang udah di tangan kayaknya lepas, gak jadi, gak deal, bla bla bla. Singkat ceritanya waktu kita ke Jogja kita berdoa bareng. Dan waktu itu Tuhan bilang dobrak pintunya. Dobrak pintunya, masuk. Di ujung sana ada Tuhan yang akan menyertai engkau. Nah teman-teman media bisa tampilin tuh, yang ada kata dobrak. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, dia memberanikan diri. Kalau dia bilang di sini warung, padahal sebenarnya itu sebuah restoran. Dia berani melangkah Bapak Ibu Saudaraku. Waktu dia dapat rema dari Tuhan, dia berani melangkah. Dan sampai tadi malam kita WA-an, dia bersaksi entah dari mana Tuhan kirimkan pelanggan. Semua datang, restonya semakin laris, manis. Diberkati Tuhan, dia bisa mengambil banyak karyawan dan jadi berkat. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Dia bilang, saya siap menghadapi peperangan selanjutnya untuk bangkit dan maju lagi. Agar kami gak selamanya jatuh
dalam kehancuran. Oh, saya mau berdoa di tempat ini. Semua pun yang sempat lepas dalam hidupmu, kau ambil kembali dan jadi kemenangan dalam hidupmu. Terima pengurapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Ditutup lagi teman-teman media. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku. Yang ketiga, makanya jangan menyerah. Jangan menyerah, engkau mau pelayan Tuhan kah, engkau mau apapun kah, engkau KKS kah, dalam hidupmu jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Yang ketiga, take over sesuatu yang sudah gak bisa lagi dilakukan oleh orang lain. Alias take over segala sesuatu yang rasanya sulit Bapak Ibu Saudaraku. Nah gini, sebelum saya masuk ke poin 3 ini, saya sedikit cerita. Di keluarga kecil kami, saya Pastor Yosi dan 2 anak kami. Dari dulu Bapak Ibu Saudaraku, saya itu spesialisasi untuk mengurai segala sesuatu yang kusut. Jadi kalau anak saya kalungnya kusut gitu, kusut gitu. Nah, entah kenapa tuh saya punya keahlian itu gitu. Saya bisa ngurain gitu pakai penitik kek, pakai apa kek. Nah, jadi benang juga sama. Benang sekusut apapun Bapak Ibu Saudaraku bisa. Ya ada yang cepat, ada yang lama, bisa gitu. Jangankan gitu, lampu Natal yang kusut pun saya bisa Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini udah mau Natalan soalnya. Ya itu forsiran Natalan tuh kalau udah, kadang-kadang kalau yang bongkar pohon Natal itu Pastor Yosi atau anak-anak kan asal cemplung. Kalau kita ibu-ibu kan ada rollnya dan lain sebagainya. Itu saya bisa. Entah kenapa tuh bisa aja gitu. Nah bukan itu yang mau saya sharingkan buat kita semuanya. Ini cuma sebagai sebuah panduan bahwa sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan masing-masing yang kita nggak tahu. Spesialisasimu apa? Kita nggak tahu. Kalau engkau demikian, itu berarti pengurapanmu untuk take over apa yang nggak bisa dilakukan orang lain. Sebenarnya DNA itu engkau punya. Yes. Kita lihat sama-sama apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang seorang Yusuf. Kejadian 41:55 sampai 56. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Firaun aja gak bisa berbuat apa-apa, dia minta pergi kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Amin. Poin 3. Kemampuan dan pengurapanmu untuk men-take over apa yang gak bisa dilakukan oleh orang lain. Biarlah engkau pegang dan engkau selalu menjadi jawaban. AKA engkau diberkati, engkau jadi berkat. Engkau dipulihkan, engkau memulihkan. Itu engkau orangnya. Sehingga waktu engkau masuk babak baru dalam hidupmu, oh engkau punya tempat ini. Engkau pasti bilang, Tuhan mampukan aku, pakai aku. Sehingga setiap orang datang kepadaku mereka diberkati. Sesimpel itu Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Oh terjadi atas hidupmu, berkati kiri kananmu, katakan terjadi juga atas hidup kita semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, dengan cepat, take over yang sudah pernah di take over musuh. Nah ini dia, take over yang sudah pernah di take over sama musuh. Ini sesuatu yang sangat, satu butuh skill, 2 butuh pengurapan, 3 butuh kemauan, tapi yang paling luar biasa, gak usah takut. Kalau engkau punya Tuhan, engkau pasti bisa men-take over. Bahkan yang sudah diambil alih sama musuh pun, sama iblis pun engkau pasti bisa, katakan amin. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Daud, coba kita lihat. 1 Samuel 30 ayat 1 dan 2. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Ingat Bapak Ibu, tidak dibunuh loh. Coba kita nanti akan bahas. Kenapa gak dibunuh? Namanya tawanan, ya kan? Ini sadis lagi orang Amalek. Oke, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Wow. Siklak itu tempat paling nyaman waktu Yusuf dikejar-kejar sama Saul. Setahun lebih dia ada di Siklak. Dia beranak pinak di sana dengan istri 2. Kemudian dia dengan pasukannya. Mereka beternak. Semua mereka lakukan di Siklak 1 tahun lebih. Itu tempat paling nyaman. Tapi waktu Daud dan timnya pergi kepada orang Filistin, kepada Raja Akis. Tiba-tiba Amalek mengambil alih Siklak. Tapi tidak ada satupun yang dibunuh.
Waktu saya persiapan firman ini, sebenarnya yang dimau oleh Raja Amalek siapa Bapak Ibu? Daud. That's right. Dia nggak butuh tawanan. Dia butuh Daud. Dia mau Daud yang datang hidup-hidup kepada dia untuk menyelamatkan semua orangnya. Dan itu terjadi. Daud dengan segala rumor yang ada, dia gak pernah kalah perang. Dia manusia perang, dia luar biasa. Tapi coba kita lihat dengan semua yang Daud punya, dia gak gegabah. Dia gak gegabah. Di 1 Samuel 30 ayat 8, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katakan aku harus selalu tanya Tuhan. Katakan aku butuh rema dari Tuhan. Ini yang Daud lakukan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya Tuhan. Tuhan bilang apa? Kejar. Kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Katakan amin. Aku berdoa di tempat ini. Semua yang sempat diambil oleh musuh, oleh iblis dalam hidupmu, apapun itu, kau minta rema dari Tuhan, kau tanya sama Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan kepada engkau 100, 200, 1000 kali lipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Ini Daud ayat 30. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, pasal 30 ayat 8. Di ayat yang ke-18, cuma selang 10 ayat Bapak Ibu. Firman Allah mencatat, Daud mendapatkan kembali semua kepunyaannya hidup-hidup. Gak hanya itu, dia menjarah orang Amalek. Semua mereka malah gak ada yang hidup. Saya mau beritahu, kalau Tuhan yang berperkara dalam hidupmu, kalau Tuhan yang menyertai babak baru dalam hidupmu, gak hanya engkau men-take over, tapi engkau mendapatkan double portion. Kau mendapatkan lebih menjadi milikmu untuk engkau jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Katakan amin, berkati kiri kananmu, katakan jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Iblis gak akan pernah bisa, kadang kita merasa kenapa ya? Semakin ikut Tuhan semakin banyak tantangan. Saya mau beritahu karena iblis takut. Kalau engkau gak punya pergumulan berarti iblis gak takut sama kamu. Sama kita gak takut. Tapi karena kita ini ditakutin sama iblis, makanya ada aja kemalangan orang benar. Banyak terima kasih pengakuannya. Tetapi Tuhan meluputkan semuanya itu daripada engkau terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita semuanya. Tuhan meluputkan, bahkan Tuhan memberikan kita jarahan lebih dalam nama Yesus. Saya minta teman-teman KW naik. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Teman-teman Praise and Worship bisa naik. Bagaimana engkau dan aku punya kuasa untuk men-take over. Ambil janji Tuhan terlebih dahulu. Kemudian take over semua yang hampir lepas, bahkan sudah lepas dalam hidupmu. Setelah itu kemudian engkau mulai mengambil apa yang gak bisa dilakukan orang lain. Ambil apa yang diambil sama iblis, kembalikan kepada engkau. Anak rohani kami beberapa minggu yang lalu datang. 1 bulan ini memang 1 bulan kemarin dia banyak chat, dia banyak minta dukungan doa. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, kami berdoa. Dia punya tanah, punya rumah, tapi itu sebenarnya kantor. Jadi gak bisa ditempatin juga gitu. Singkat ceritanya kita berdoa bareng untuk tanah ini, untuk rumah ini, bangunan ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku, dia WA, Mam doain. Besok orangnya datang, mau AJB. Jadi udah calling-callingan, dia tinggal datang pulang ke Semarang, kemudian mereka terjadi transaksi. Tiba-tiba besok harinya dia bilang, Mam gak jadi, batal. Saya bilang jangan sedih karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Udah serahkan nama Tuhan. 5 hari setelahnya Bapak Ibu Saudaraku, 5 hari setelahnya. Hari Minggu, 2 minggu lalu. Waktu saya khotbah di sini dia datang, dia bilang, Mam, dukung doa. Malam ini aku ke Semarang. Jadi transaksi rumah, bangunan, laku semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudaraku ada satu TNC yang kayaknya gak masuk akal. Rumahnya itu kawasan banjir Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kasih tahu orang yang beli loh. Sudah Mam, dia sudah tahu. Tapi dia menawar lebih tinggi dari yang pertama. Wow, luar biasa sih. Sudah TNC-nya dia tahu, dia kasih lebih dan itu kejadian.
Telepon-teleponan, wah jadi dia kirimin foto, bla bla bla. Saya bilang, wow luar biasa. Jadi berkat saya tadi pamit, boleh gak saya saksikan? Boleh, kata dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Sudah lama kisah ini. Ada Bu Mary di sini. Beliau yang mengirimi saya kesaksian ini. Udah lama banget, 3 tahun yang lalu. Waktu kami khotbah di Solo, anak ini datang digendong mamahnya belum umur setahun. Jarinya lebih dari 20, jarinya banyak Bapak Ibu. Lebih dari normal people. Dia punya bocor jantung. Waktu maju kita doa bareng. Saya gak ada kontaknya, saya sudah gak ingat Bapak Ibu Saudaraku. Singkat ceritanya, kemarin 2 minggu lalu ya Bu Mary ya. Bu Mary WA saya, Mam masih ingat orang ini gak dengan kesaksiannya gini. Yang mana ya, tolong saya diingetin. Terus Bu Mary bilang, ini loh Mam, oh iya inget. Saya bilang, kenapa? Dia mau bersaksi, ini kesaksiannya. Teman-teman media please. Haha, dengan cepat Bapak Ibu Saudaraku. Ini foto 3 tahun yang lalu. Anak ini datang, kecil kurus karena dia memang baru ada bocor jantung. Singkat ceritanya kesaksiannya ini, harus dioperasi tangannya, tapi jantungnya dia harus sehat dulu. Harus tepat berumur 1 tahun. Sebelum dia umur 1 tahun, syarat utama operasi terpenuhi. Bocor jantungnya sembuh, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dia bisa dioperasi. Problem yang kedua waktu dioperasi anak itu ketakutan. Dia gak mau lagi dioperasi yang kedua untuk melepas pennya. Singkat cerita pen itu lepas dengan sendirinya di rumahnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Gak perlu operasi. Saya mau beritahu. Orang yang men-take over hidupnya gak pernah mau menyerah sama Tuhan. Engkau akan mendapatkan mujizat. Dan ini yang terakhir videonya coba teman-teman. Nih coba videonya anaknya. Nanti ada sesuatu ya Bapak Ibu kurang briefing soalnya mereka kayaknya ibu dan anak kurang briefing. Nah ya kamera mulai miring. Ya kurang briefing. Kubrak. Aduh tetap semangat ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Bu Mary jadi saluran berkat. Anak yang kayak gak punya harapan hidup. Tapi dari iman seorang ibu dia take over semuanya. Amin. Hari ini janji Tuhan atas hidupmu. Gak kebetulan juga hari ini perjamuan kudus. Tuhan sudah lebih dahulu men-take over hidupmu dan hidupku dari dosa. Hari ini dia sempurnakan janjinya atas hidupmu dan hidupku. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Siapkan perjamuanmu, anggur dan roti. Kita datang sama Tuhan. Korabaya syandaralaya makarama. Kami berdoa buat roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kau yang online, kau sediakan semua saranamu untuk ikut perjamuan kudus. Kami pegang roti dan anggur di tangan ini Tuhan kuduskan, sucikan menjadi sarana kami untuk menunggal dengan Engkau. Kami layak untuk ikut sakramen perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Kuduskan roti anggur ini, kuduskan hidup kami. Bahkan semua pelayan perjamuan kudus yang ada di depan kami Tuhan kuduskan, sucikan. Semua kami tim penyembah di depan Tuhan kuduskan, sucikan. Bahkan hamba-Mu yang akan memimpin sakramen perjamuan kudus ini Tuhan kuduskan, sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami sama-sama masuk dalam perjamuan ini. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku angkat roti tinggi-tinggi di tanganmu. Horabaya syakaralayama. Roti yang kami angkat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan selalu mengingat dan mengingat malam sebelum Kau diserahkan. Kau bersama-sama dengan murid-murid-Mu. Kau duduk Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kau angkat roti ini di tangan-Mu Tuhan dan Kau berkata, inilah tubuhku
yang dipecah-pecahkannya bagimu, yang diserahkannya bagimu. Peringatilah terus akan aku. Dan hari ini kami peringati, kami gak bakal lupa tubuhmu Tuhan yang terkoyak bagi kami. Kami percaya tubuh ini adalah bilur-bilurmu yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami, sanggup men-take over segala hal dalam hidup kami Tuhan, untuk kami bisa diberkati dan jadi berkat dimanapun kami berada. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah perlambang tubuh Kristus? Amin. Kalau engkau percaya, mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah angkat anggur ini di tanganmu Tuhan, kami angkat anggur ini menghormati Engkau. Kami percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi setiap kami. Darah penebusan dosa. Darah yang men-take over segala sesuatunya dalam hidup kami. Oh, kami percaya darah ini Tuhan meluputkan kami dari segala yang jahat. Membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang kita angkat ini adalah perlambang darah Yesus? Amin. Kalau kau percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Orabaya syakaralaya makaralayaman. Syukur kami Tuhan, Kau sungguh baik, Kau ajaib Tuhan, Kau mulia. Orabaya syakaralaya ralaya makaralaya ralaya syedede. Oh, kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami kemampuan. Babak yang baru dalam hidup kami mulai. Oh, berdoa, berdoa saudaraku, berdoa, berdoa. Korapaya syaralaya ralayama terjadi dalam hidup kami. Terima pengurapan ini, kemampuan untuk men-take over janji Tuhan, untuk men-take over segala sesuatu, bahkan yang diambil oleh musuh sekalipun, menjadi milikmu saat ini. Terima, 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 terima dalam nama Yesus. Orabaya syaralaya ralaya bakaralayama. Ini janji-Mu Tuhan, ini janji-Mu Tuhan, ini janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu ya Yesus Tuhan. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat, ya bersama-sama katakan, yang membelah laut. Amin. Jadi dalam hidup kami Tuhan, yang mustahil kami percaya, kami take over dalam nama Yesus Tuhan. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Amin. Jadi dalam hidup kami, sertai babak baru dalam hidup kami bersama dengan Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami.